Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Salut Bija Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita pandang pantun dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi aku. Jumpa lagi dengan Ana Daulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu babak sejarah penting yang ada di dunia. Sejarah apakah itu? So, tidak lama-lama. Happy watching. Yaps, Pax Romana. Siapa yang sudah pernah dengar kata tersebut atau peristiwa tersebut? Mungkin Pax sendiri itu berarti kedamaian atau perdamaian, sedangkan Romana itu mengarah pada bangsa Romawi. Jadi Pax Romana ini adalah kedamaian atau perdamaian bangsa Romawi, dimana ini terjadi periode 2 abad dalam kekaisaran Romawi, dimana di situ terjadi stabilitas dan juga relatif tertib pada masa tersebut, yang dimulai pada saat Kaisar Augustus sekitar 27 sebelum Masehi sampai Kaisar Marcus Aurelius pada tahun 180 Masehi. Nah, pada masa tersebut itu semua berkembang dengan sangat pesat dan maju, baik dalam bidang ekonomi, sosial, ataupun budaya. Dan perang ataupun pemberontakan itu juga jarang sekali terjadi. Kekaisaran Romawi sendiri itu merupakan salah satu kekaisaran yang terbesar dan terkuat yang membentang dari Eropa, Asia, Afrika selama kurang lebih 5 abad lamanya. Selama berjaya, mereka ini memiliki prajurit yang kuat-kuat, juga memiliki kekuasaan perdagangan yang menjadikan kekaisaran Romawi itu menjadi kekaisaran yang tersohor di dunia. Nah, mengapa ini disebut sebagai masa damai atau masa stabilnya kekaisaran Romawi pada saat itu? Karena sebelumnya Kaisar Romawi ini kan dipegang oleh Julius Caesar. Nah, ketika Julius Caesar sudah tidak lagi memimpin kekaisaran Romawi, terjadinya lah itu serangkaian perang saudara yang puncaknya itu Octavianus, atau Octavianus ini adalah nama lain dari Augustus. Augustus ini itu berseteru dengan Mark Antony dan juga Cleopatra pada tahun 31 sebelum Masehi. Dan dari perseteruan itu akhirnya Augustus itu berhasil itu mengalahkan Mark Antony dan juga Cleopatra. Dari sana Augustus memulai era baru pemerintahnya dengan kedamaian dan juga stabilitas. Melalui reformasi militer, sosial, dan juga administrasi, dia berhasil itu mengakhiri perseteruan internal dan juga menciptakan dasar perdamaian jangka panjang di seluruh wilayah kekaisaran. Selama Pax Romana tersebut, peran militer itu tentu saja menjadi kunci untuk menjaga perdamaian dan juga stabilitas keamanan. Nah, dari situ tentu saja para militer ini juga dikerahkan di wilayah-wilayah perbatasan. Meskipun beberapa perang itu pernah terjadi di perbatasan seperti Britania maupun Mesopotamia, tetapi untuk perang dalam skala besar itu tidak terjadi. Nah, ciri-ciri utama dari Pax Romana ini bisa dilihat dari keamanan, kemudian pemerintahnya yang terpusat, kemudian ada juga kemajuan ekonomi, pembangunan infrastruktur, perkembangan budaya, sampai hukum Romawi itu sendiri. Yang pertama, kedamaian dan juga keamanan. Pax Romana ditandai oleh stabilitas politik dan juga keamanan dalam negeri, terutama dalam sektor perdagangan dan juga pertanian, yang juga ditopang oleh keamanan dengan saat itu dikerahkanlah itu Legiun Romawi. Jadi ini merupakan unit militer utama Romawi kuno yang sengaja dikerahkan terutama di wilayah perbatasan. Nah, dari situ sektor perdagangan dan juga pertanian pun semakinlah itu berkembang pesat. Yang kedua, pemerintahan terpusat. Nah, ini memberikan kontrol yang sangat efisien terhadap pemerintahan Augustus atas wilayah kekaisaran yang sangat luas yang meliputi Eropa, Afrika Utara, bahkan juga Asia Barat. Nah, Augustus itu menciptakan sistem
di mana gubernur itu bertanggung jawab langsung kepada kaisar, dan ini membantu sekali untuk mengurangi korupsi dan juga meningkatkan efisiensi dari pemerintahannya. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Nah, pada masa Pax Romana ini, pembangunan infrastruktur itu juga berkembang sangat pesat, di mana pembangunan infrastruktur yang luas dan juga canggih dilakukan pada masa ini, seperti mulailah itu dibangun jalan raya, jembatan, akuedak. Akuedak ini kayak sistem saluran air gitu, dan juga fasilitas publik lainnya. Jalan-jalan yang dibangun itu menghubungkan seluruh wilayah kekaisaran, kemudian membangun fasilitas perdagangan, pergerakan militer, dan juga untuk komunikasi. Nah, hal ini tentu saja semakin membantu untuk memperkuat kendali pusat atas daerah-daerah yang jauh, dan tentu saja mempermudah perdagangan antar provinsi. Selanjutnya ada kemajuan dalam bidang ekonomi. Seperti yang aku cantumkan sebelumnya, bahwa salah satu sektor yang paling berkembang pesat pada masa Pax Romana yaitu apa? Sektor perdagangan. Jaringan jalan yang baik dan kendali atas laut Mediterania atau yang sering disebut sebagai Danau Romawi memfasilitasi perdagangan termasuk gandum, minyak zaitun, anggur, rempah-rempah, dan barang-barang mewah lainnya. Nah, di sini ekonomi semakin terintegrasi ketika berbagai provinsi menyuplai produk mereka untuk dikonsumsi di seluruh wilayah kekaisaran. Yang kelima, ada perkembangan budaya. Nah, pada masa Pax Romana, perkembangan budaya itu tak kalah signifikannya. Kenapa? Karena seni, literatur, dan juga arsitektur itu sangat berkembang pesat karena didukung oleh sang kaisar. Saat itu Kaisar Augustus ini sangat mendukung sekali penulisan sejarah, puisi maupun karya sastra lainnya seperti yang dilakukan oleh penyair Virgilius, Ovidius, dan juga Horatius. Dan pada masa Pax Romana ini, bangunan-bangunan megah publik itu juga mulai dibangun seperti forum, kuil, amfiteater yang dibangun di seluruh wilayah kekaisaran. Yang terakhir ada hukum Romawi. Nah, selama Pax Romana, sistem hukum Romawi itu diperluas dan juga diperketat. Hukum Romawi yang dijadikan dasar di banyak negara modern itu diterapkan lebih seragam di seluruh daerah kekaisaran, memberikan keadilan bagi warga dan juga meningkatkan stabilitas tentunya. Sayangnya Pax Romana berakhir setelah kematian dari Marcus Aurelius pada tahun 180 Masehi. Penerus dari Marcus Aurelius yaitu Commodus itu gagal mempertahankan stabilitas dari politik, dan juga di sini menyebabkan kekacauan dalam negeri dan juga menurunnya kualitas pemerintahan. Setelah kematiannya, Kekaisaran Roma itulah masuk krisis abad ketiga yang ditandai dengan adanya perang saudara, ancaman invasi dari luar, bahkan kesulitan ekonomi. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai Pax Romana. Dari sini kita bisa belajar bahwa perdamaian, hukum, dan juga infrastruktur itu adalah fondasi dari suatu bangsa. Tetapi hal tersebut itu juga harus diraih dengan produktivitas yang sehat. Hal ini supaya bisa berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mungkin ada saran untuk next video kita akan bahas apa, boleh banget tulis aja di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jangan lupa apa? Ya, like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.